Hai semua, kembali lagi di channel Orange Flavor Tech, channel di mana kamu bisa mendapatkan informasi seputar teknologi baru, electronic project, dan tutorial lainnya yang mungkin bisa bermanfaat buat kamu. Setelah di video sebelumnya kita telah sedikit belajar mengenai konversi Eagle file menjadi Gerber file, di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara menggunakan Flatcam. Flatcam sendiri adalah salah satu software open source yang berfungsi untuk menerjemahkan Gerber file yang berisi informasi mengenai jalur PCB, diameter bore, dan berbagai macam informasi lainnya menjadi format perintah G-code sehingga dapat dipahami oleh CNC router. Untuk mendapatkan Flatcam, kamu bisa pergi ke www.flatcam.org atau juga bisa kamu akses melalui www.orangeflavor.tech. Atau bisa juga kamu cari link downloadnya di deskripsi video. Langsung saja kita buka software Flatcam yang sudah kita install sebelumnya. Ini adalah tampilan awal dari Flatcam. Kamu bisa langsung klik ke File, kemudian Open. Di sini ada 3 macam file yang dapat kamu buka, yaitu Gerber file yang berisi informasi jalur PCB, kemudian Excelon yang berisi informasi koordinat drill, serta G-code. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain kamu bisa pergi ke Edit, kemudian klik Preference. Nah, di sini di bagian general, hal yang harus ditentukan adalah CNC kalian berjalan di satuan unit inch atau milimeter. Kebetulan di CNC yang saya pakai, dia menggunakan unit milimeter, sehingga saya setting di sini adalah satuan milimeter. Kemudian untuk di bagian Gerber file, kamu bisa tentukan tool type apa yang kamu gunakan. Nah, di yang saya punya, saya menggunakan V-shape, kemudian diameter 0,1 mm dengan sudut 30 derajat. Jika sudah selesai melakukan editing, kamu bisa klik Apply, kemudian klik Save. Kemudian untuk memulai, kita klik Open, kemudian Open Gerber file. Nah, ini kalau kalian sudah lihat di video saya yang sebelumnya, saya udah generate Gerber file. Di sini ada beberapa file, cover bottom, top, kemudian Gerber job, profiling, dan beberapa file yang lain. Di sini yang akan kita gunakan hanya 3 file, cover top bottom, kemudian profile. Untuk yang pertama kita akan lakukan, karena saya mendesain jalur PCB di top layer, maka kita akan open cover top. Nah, ini adalah jalur PCB yang sudah saya desain sebelumnya. Kemudian untuk mengenerate isolation, jadi kalau di Flatcam ini, apa yang kita lakukan dengan CNC router itu istilahnya adalah isolation, atau mengisolasi mana yang non copper dan mana yang copper, artinya mana yang jalur PCB dan mana yang bukan jalur. Jadi di sini Flatcam berfungsi untuk memisahkan kedua hal tersebut. Kemudian untuk memulainya, klik file yang akan kita generate, kemudian klik select. Nah, di bagian ini kamu akan menentukan berapa diameter tool bit yang kalian gunakan,
dalam hal ini adalah 0,1 mm. Namun karena proses trial error yang sudah saya lakukan, saya tidak menggunakan 0,1 melainkan 0,18. Apa bedanya dengan 0,1? Kenapa kita nggak menggunakan yang 0,1? Akan dibahas di video selanjutnya mengenai troubleshooting dan advanced flat cam. Di sini saya hanya akan menunjukkan basic-basicnya saja. Jadi di sini saya setting ke 0,18 mm. Kemudian passes adalah berapa kali isolation itu akan dilakukan. Jadi toolbit akan bergerak mengelilingi objek ini berapa kali lewat. Nah, untuk saya pribadi saya menggunakan 2 kali. Kemudian overlap by default 10%, kemudian klik combine. Setelah selesai, kita bisa langsung klik generate isolation geometry. Bisa kita lihat di sini, jalur merah ini adalah perkiraan jalur yang akan dilewati oleh router. Dalam hal ini adalah toolbit. Nah, toolbit itu akan lewat 2 kali di masing-masing perlintasan ya. Jadi kalau hanya satu berarti memang dia hanya memungkinkan 1 kali. Nah, di sini ada 2. Ini berarti toolbit akan melewati garis ini sebanyak 2 kali. Mengapa 2 kali? Dan mengapa 0,18? Itu sebenarnya adalah cara saya untuk memastikan bahwa pergerakan isolationnya ini benar-benar memotong atau mengambil PCB atau tembaga yang tidak terpakai. Jadi benar-benar memastikan bahwa jalur PCB ini terisolate dengan sempurna dengan yang non copper. Kemudian pada bagian cut Z, KZ ini adalah seberapa dalam toolbit ini akan turun untuk memotong atau menggaus PCB. Dalam hal ini saya akan menggunakan minus 0,06. Ini bisa bervariasi tergantung kalian dan tergantung trial error kalian. Di sini saya pakai minus 0,06 itu sudah cukup. Di awal-awal pembuatan PCB ini, waktu trial error saya sampai menggunakan minus 0,12 dan itu hasilnya nggak terlalu bagus karena terlalu dalam. Nah, kalian bisa coba melakukan konfigurasi mulai dari yang paling kecil yang menurut kalian bisa. Jadi yang menurut saya masuk akal adalah minus 0,06. Jadi saya anggap ketebalan PCB itu ketebalan tembaga yang ada di PCB itu minus 0,06. Jika masih kurang oke hasilnya, kalian bisa tambahkan ke 0,7 dan seterusnya. Di sini saya akan pakai minus 0,06. Untuk yang lain saya biarkan by default. Kemudian klik generate jika dirasa sudah oke. Nah, berikut adalah summarize dari yang akan kita generate ya, G-code-nya. Nah, di sini tinggal kita klik save. Maka G-code yang akan kita kirimkan ke CNC router siap untuk diproses. Klik save. Kalian bisa lihat proses yang sudah kita lakukan tadi di sini. Jadi ini adalah Gerber file yang kita buka, kemudian ini adalah hasil geometri dari Gerber file yang sudah kita petakan, kemudian ini adalah hasil konversi dari geometri menjadi G-code. Setelah kita generate
isolation untuk jalur PCB. Kemudian kita lanjutkan untuk proses pengeboran. Proses pengeboran sendiri dapat kita lakukan dengan membuka Echelon file. Echelon file adalah file yang memuat koordinat dan informasi diameter dari drilling yang akan kita lakukan. Klik file, kemudian klik open. Seperti yang kita lakukan di step sebelumnya, kita klik drill, kemudian klik select. Nah, di sini ada informasi mengenai diameter yang ada di desain PCB yang kita gunakan dan jumlah lubangnya. Jadi misalnya ada 0,6 mm dengan jumlah lubang 4, 0,8 dengan jumlah 30, dan seterusnya. Di sini yang akan saya pakai hanya 0,6, 0,8, 1, dan 1,3 ini mungkin nanti juga bisa ya, karena saya kebetulan ada 1,2, nanti bisa saya pakai 1,3 mm ini saya konversi ke 1,2, kemudian 2,8 dan 3 ini nanti bisa digabung ya, mungkin di bagian ujung-ujungnya ini ya. Ya betul, di bagian ujung-ujungnya. Oke, kemudian untuk memulai proses drilling kita klik diameter yang akan di generate hole-nya, kemudian di bagian cut Z kita bisa menggunakan minus 2 mm, artinya bor yang akan melakukan drilling itu akan masuk ke dalam PCB sedalam minus 2 mm. Sebenarnya ketebalan PCB sendiri rata-rata adalah 1,5 mm. Kenapa saya nggak bikin tadi defaultnya adalah minus 1,7 ya? Kenapa harus 2? Karena berdasarkan pengalaman itu ternyata di minus 1,7 itu kurang dalam ya, jadi nggak tembus dia di bagian cupnya. Maka dari itu saya tembusin lagi lebih dalam di minus 2. Ini murni berdasarkan pengalaman ya. Nanti kalau kalian bisa, oh ternyata dipasin aja minus 1,5 bisa, nanti info aja di komentar. Kemudian untuk feed rate Z ini adalah kecepatan nozzle atau kecepatan mata bor ini turun ke bawah. 300 ini saya rasa terlalu cepat, saya turunin menjadi 60 mm per second. Kemudian setelah review selesai, kita create drill G-code. Nah, berikut adalah summarize dari G-code yang akan kita generate. Kemudian klik save. Karena tadi diameternya adalah 0,6, kita kasih nama aja. Di bagian belakang file 06. Yang ini menandakan bahwa file ini adalah file untuk diameter 0,6 mm. Kemudian klik save. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk diameter yang lain. Kita klik diameter yang diinginkan, kita konfigur untuk cut Z, kemudian travel, kemudian klik create drill G-code. Klik save, kemudian berikan nama untuk diameter drill yang akan digunakan.
klik save. Kemudian lakukan hal ini berulang untuk diameter yang lain sesuai dengan diameter bor yang kalian punya. Jadi misal kalian punyanya 2 mili misalnya, di sini ada 1,7, cari yang mendekati. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke bagian profiling. Profile sendiri adalah bentuk PCB dari yang akan kita buat. Jadi kalau kalian punya custom shape dari PCB kalian sendiri, misal di sini kebetulan saya bentuknya hanya kotak ya, square biasa. Kalau kalian punya bentuk yang lain, nah bagian yang menentukan dari bentuk PCB itu adalah di bagian profile. Langsung saja kita buka file profile yang ada di folder Gerber file. Kita open profile. Nah, di sini kelihatan ya bentuk dari PCB yang akan dipotong dari PCB utamanya. Jadi ini akan menjadi bentuk PCB yang akan kita pakai. Kemudian untuk memotong PCB sesuai dengan bentuk profile, kita bisa klik profile. Kemudian di bagian selected, seperti biasa di bagian ini kita akan rubah sesuai dengan diameter dari toolbit yang kita gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan 1 mm untuk melakukan cutting. Dari bagian selected ini kita klik cutout tools. Kemudian di bagian cutout tools ini kita pilih profile. Kemudian untuk tool diameter, karena saya menggunakan tool bit 1 mm, kita ganti dengan ukuran 1 mm. Kemudian untuk kedalaman pemotongan PCB ini saya samakan dengan proses drilling sebelumnya, yaitu -2. Nah, kemudian di bagian multi dip ini adalah seberapa step di mana drill akan turun setelah melakukan eksekusi pemotongan. Jadi misal ketebalan yang kita gunakan adalah 2 mili ya, maka setiap 0,6 mili drill itu akan turun. Mengapa dibikin bertahap? Karena kalau kita buat langsung -2 mm ke bawah, kemudian kita potong PCB, dikhawatirkan beban dari PCB karena dia terlalu tebal untuk dipotong akan membuat mata bor kita patah, sehingga kita buat bertahap. Biasanya saya gunakan 0,3. Kemudian margin kita biarkan by default. Nah, untuk gap size ini adalah ukuran di mana PCB kita akan disisakan. Jadi katakanlah kotak ini sepanjang 10 cm, maka dia akan menyisakan celah kecil. Biasanya saya menggunakan 0,8 mm. Jadi di sini ada celah kecil yang akan menopang PCB agar tidak goyang atau jatuh. Karena kalau kita potong langsung semua pasti dia akan bergeser. Maka dari itu ada bagian yang akan menopang PCB tersebut sebelum akhirnya terpotong. Ini sebenarnya kita bisa patahkan secara manual ya, jadi nanti kita rapikan setelah proses pemotongan selesai. Untuk videonya bagaimana cara melakukan proses pemotongan PCB akan ditunjukkan di video selanjutnya. Nah, di sini adalah jumlah dari gap.
Biasanya saya cukup menggunakan dua gap, yaitu kiri dan kanan. Oke, kemudian setelah selesai melakukan konfigurasi, kita klik Generate Freeform Geometry. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah area pemotongan dari PCB. Di sini ada celah kecil sebesar 0,8 mm sesuai dengan yang kita define sebelumnya. Jika sudah selesai, kita bisa klik di bagian profile cutout, kemudian klik selected. Nah, di sini seperti biasa kita tentukan lagi diameter dari drill yang akan kita gunakan, yaitu 1 mm. Kemudian KZ-nya -2, multi depth udah sesuai, yaitu 0,3. Kemudian untuk bitrate-nya saya biarkan by default. Jika telah selesai, kita bisa klik Generate CNC Job. Oke, bisa kita lihat ada garis biru di sini, cukup tebal. Ini menandakan diameter dari mata bor yang kita gunakan. Kemudian ini ada celah kecil untuk menahan atau menopang PCB agar tidak jatuh. Kemudian klik save. Oke, sampai di sini video kita. Akan kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian kirim di komentar. Sekian dan terima kasih.